teman-teman guru yang terkasih, jumpa lagi dengan saya di channel Justina. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang kurikulum Merdeka PAUD. Apa bedanya CP, capaian pembelajaran, TP, tujuan pembelajaran, dan TK, tujuan kegiatan PAUD dalam kurikulum Merdeka. Istilah ini erat kaitannya dalam menyusun RPPH ataupun modul ajar dan dalam menyusun KOSP PAUD. Lalu, apa perbedaan CP, TP, dan tujuan kegiatan tersebut? Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama kita akan membahas tentang CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran jenjang PAUD menjabarkan capaian yang diharapkan terjadi di akhir pembelajaran pada satuan PAUD atau akhir fondasi. Selanjutnya, anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, sehingga tidak memberikan ketentuan baku yang mengikat, membatasi ragam laju dan kebutuhan anak dalam belajar berdasarkan usia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian pembelajaran jenjang PAUD berupaya untuk memperlancar transisi dari PAUD ke SD. Dalam pengertian lain, capaian pembelajaran pada PAUD dilakukan sebagai upaya menyiapkan anak mencapai perkembangan holistik dan memiliki kesiapan bersekolah pada tingkat sekolah dasar. Sekarang, apa itu karakteristik CP? Ada beberapa karakteristik dari CP yang ada pada kurikulum ini. Yang pertama, CP disusun per fase, bukan per tahun. Ini artinya, CP adalah capaian pada akhir fase fondasi, yaitu TKB, atau saat anak selesai pada jenjang PAUD, dan bukan capaian yang ingin dicapai pada setiap jenjang PAUD. 2. Rumusan CP ditulis dalam bentuk paragraf yang berbunyi, pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap jati dirinya, kemampuan literasi, dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Ketiga elemen CP tersebut dicapai melalui serangkaian kegiatan bermain belajar. Jika kita cermati, rumusan CP tersebut menampakkan kesatuan antara kemampuan kognitif, keterampilan belajar, serta disposisi atau sikap terkait ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik. Lingkup capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi. Tiap elemen stimulasi mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan secara utuh dan tidak terpisah. Ada 3 elemen capaian pembelajaran PAUD, yaitu 1. CP nilai agama dan budi pekerti, 2. CP jati diri, dan 3. CP dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Implikasi dari CP adalah kegiatan pembelajaran menjadi lebih sedikit, sehingga lembaga lebih leluasa untuk mengelola topik pembelajaran dengan waktu yang lebih panjang untuk menguatkan CP pada peserta didik. Pengelolaan ini diharapkan peserta didik memiliki kesiapan melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Bermain adalah fitrah anak usia dini. Bermain dan belajar merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Melalui bermain, anak belajar untuk memahami dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran anak usia dini haruslah melalui bermain. Kegiatan main tersebut haruslah memiliki tujuan yang jelas, sehingga kegiatan tersebut dapat secara efektif menanamkan nilai agama dan budi pekerti, menguatkan jati diri anak sebagai bagian dari komunitasnya, serta menguatkan kemampuan literasi dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, matematika, dan seni.
sehingga anak memiliki pondasi yang lebih kuat untuk memahami dunia dan berkeinginan untuk terus mengembangkan potensinya. Sekarang kita akan membahas tentang TP, tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Perumusan tujuan pembelajaran meliputi kompetensi dan lingkup materi. Tujuan pembelajaran tersebut kemudian diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yaitu esensial, berkesinambungan, kontekstual, dan sederhana. Satuan PAUD menentukan tujuan pembelajaran untuk tiap elemen CP yang mengacu pada capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan PAUD, profil pelajar, karakteristik peserta didik, serta karakteristik lokal dan budaya setempat. Jadi di sini sudah terlihat beda ya antara CP dan TP. Oleh karena sangat tergantung pada visi, misi, karakteristik satuan PAUD, kebijakan dan konteks lokal daerah, maka tujuan pembelajaran dapat berbeda-beda antara satu satuan PAUD dengan satuan lain. Bahkan, sangat mungkin terjadi bahwa satuan PAUD yang letaknya berdekatan dapat memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan kegiatan di PAUD. Pada dasarnya, tujuan kegiatan dibuat oleh guru dan digunakan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan tersebut. Sekarang, mengapa tujuan pembelajaran tidak langsung menjadi acuan untuk kegiatan harian di kelas? Tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang dirumuskan satuan pendidikan berdasarkan CP yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu. Maka, guru perlu menerjemahkan menjadi tujuan kegiatan untuk keperluan perencanaan dan implementasi pembelajaran harian atau mingguan. Tujuan kegiatan antara satu guru dan guru yang lainnya boleh dan dapat berbeda-beda, disesuaikan dengan karakteristik anak, seperti kebutuhan, minat, ide, dan sebagainya, dan konteks di kelas masing-masing. Rangkuman perbedaan CP, TP, dan tujuan kegiatan. Dalam pembelajaran PAUD, ketiga istilah ini tidak sama, karena masing-masing memiliki tingkatan yang berbeda dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan tujuan kegiatan adalah capaian pembelajaran itu merupakan capaian di akhir masa PAUD dan tidak dimunculkan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan. Sedangkan tujuan pembelajaran itu merupakan terjemahan dari capaian pembelajaran dan termuat dalam kurikulum operasional sekolah atau KOSP. Dan lembaga PAUD memiliki kebebasan untuk menerapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Dan untuk tujuan kegiatan PAUD dibuat oleh guru dan digunakan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan tersebut dan diturunkan dari tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum. Demikianlah perbedaan dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan tujuan kegiatan PAUD dalam kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat.